Bisa jadi pada waktu saya sedang tidur, Allah memanggil saya. Pada waktu itu, saya belum bersih dari hutang riba. Jadi saya tidak kepengen mati, meninggal dalam keadaan masih mempunyai hutang riba. Jadi solusi yang paling tercepat adalah saya jual aset saya. Untuk bebas dari jeratan riba ini, pertama yang saya lakukan adalah tobat dari riba itu sendiri. Walaupun saya belum bebas dari riba pada waktu itu, saya sudah berazam, saya sudah bertekad untuk tobat riba bersama orang rumah, bersama istri saya. Kenapa istri selalu saya libatkan? Karena dalam rumah tangga, istri sangat penting. Karena belum tentu istri mendukung apa yang kita lakukan. Ini penting, jadi kita ajak pasangan hidup kita untuk sama-sama tobat dari riba tadi. Kalau istri ridho, insya Allah langkah kita mengambil keputusan juga tambah mantap. Jadi saya mencoba untuk bersama istri berdua tobat dari riba. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu itu yang suka ngangsur baju, suka ngangsur kosmetik gitu ya, walaupun utang-utang seperti ini yang kecil-kecil ini sudah kami tiadakan dari kebiasaan istri saya. Nah, ini sangat hal-hal kecil ini juga sangat perlu dilakukan. Jadi tadi yang pertama berazam, berniat untuk tobat riba. Yang kedua kita sudah berniat bersungguh-sungguh. Baru yang kedua kita belajar apa itu riba. Kita cari tahu, ilmunya kita cari tahu. Riba itu bagaimana, azabnya itu apa, kewajibannya apa. Dan perlu juga tahu, riba ini adalah salah satu dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Riba juga adalah bagai berzina, bagai kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Riba juga ketika kita sudah tahu riba, tapi kita tetap mengambilnya, maka akan diancam kekal di dalam neraka. Jadi berapa pengetahuan apa itu riba? Coba dibuka di Al-Baqarah 275. Di situ akan dijelaskan dalil tentang riba. Yang ketiga, setelah kita berniat tobat riba, terus belajar tentang riba, yang ketiga cari solusi apa yang kita bisa buat untuk misal kalau semuanya tidak ada kita bekerja di satu pekerjaan. Mungkin pagi-pagi pulang petang, terus untuk bisa membayar cicilan lebih cepat, kita mungkin malamnya tambah kerjaan lagi, atau gunakan HP kita untuk berusaha tanpa modal. Yang penting bagaimana pemasukan kita bertambah. Nah, terus yang keempat, kalau semuanya ada aset kita, ini yang saya ambil, cara yang keempat, saya menjual aset saya. Karena saya berpikiran, umur ini tidak ada yang tahu. Bisa jadi, pada waktu saya sedang jalan, Allah memanggil saya. Bisa jadi pada waktu saya sedang tidur, Allah memanggil saya. Pada waktu itu, saya belum bersih dari hutang riba. Jadi saya tidak kepengen mati, meninggal dalam keadaan masih mempunyai hutang riba. Jadi solusi yang paling tercepat adalah saya
jual aset saya. Pada waktu itu rumah yang saya tempati, ruko yang saya tempatin, tempat usaha ini adalah masih KPR, dan di sebelah saya tempat usaha saya itu juga pada waktu itu tanahnya masih kredit, ada di perbankan. Jadi salah satu itu saya lepas, saya jual. Hasil penjualannya itu saya lunaskan di KPR dan saya lunaskan di hutang-hutang riba lainnya. Alhamdulillah, hasil penjualan dari rumah yang lama, tempat usaha yang lama, itu semua tertutupi untuk menutupi hutang-hutang riba yang ada. Sujud syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan untuk melunasi semua hutang-hutang riba saya. Lebih kurang saya berjuang untuk melunasi itu 1 tahun lebih. Karena pada waktu itu penjualan juga terus makin menurun. Penjualan makin menurun, toko roti, bakery di daerah sini juga makin bertambah. Jadi Allah memberi solusi kepada kita ketika kita memang berniat bersungguh-sungguh ingin meninggalkan sesuatu karena Allah. Ingat, Allah selalu mengganti sesuatu yang lebih baik ketika kita meninggalkan segala sesuatu karena Allah Ta'ala. Dari kesimpulan yang ada, akhirnya tempat ruko saya sekarang ini murni 100% sekarang sudah bebas riba. Ada menjadi milik saya sendiri. Saya mampu mendeteksi pada waktu itu bahwasanya saya harus lepas dari ini kalau saya ingin selamat dari cengkeraman riba. Saya tidak ingin terus dihisap oleh sistem riba tadi. Salah satu adalah yang membuat saya banyak belajar mengenai riba adalah dengan membaca buku-buku seperti ini. Buku-buku ini menuntun kita untuk mengenal ilmu-ilmu tentang riba dan solusi-solusi tentang riba. Kesimpulannya, kita tobat riba itu tidak selamanya akan selalu enak, akan selalu mudah, tidak. Karena biasanya ada beberapa cobaan yang harus kita lalui. Tapi yakinlah, ketika kita sudah terbebas dari jeratan riba, ada ketenangan batin dalam diri kita. Ada keberkahan dari setiap langkah, ada keberkahan dari harta yang kita hasilkan. Saat sekarang ini, setelah saya tidak harus lagi bayar cicilan, tidak harus lagi menyibukkan diri, terfokuskan dengan membayar hutang-hutang riba saya dapat meluangkan waktu untuk menyuburkan sedekah. Saya membuat satu komunitas, di mana komunitas ini dapat membantu fakir miskin, janda-janda tua di desa-desa terpencil sana. Berapa program ada saya buat, bantuan, sedekah untuk sembako, bedah rumah, bantuan difabel, dan macam lainnya. Itu adalah satu keberkahan. Artinya, tidak semua keberkahan itu berupa materi.